Perkenalkan, nama saya Yudit Marcella Dadawara dan Saya Maria Ratundidiknya. kami mahasiswa Prodi Akuntansi dari Universitas Kristen Duta Wacana. Ya, di sini kami akan membahas tentang penundaan pajak untuk pedagang online. Untuk lebih jelasnya, Yuk kita bahas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pajak perdagangan online atau e-commerce belum akan diterapkan pada 2026. Usai menghadiri Investor Daily Summit 2025 di Jakarta pada Kamis 9 Oktober 2025, ia menyebut penerapan pajak e-commerce baru akan dilakukan ketika ekonomi nasional tumbuh di angka 6%. Sel, kamu tahu nggak? Katanya pemerintah mau tunda pajak untuk pedagang online. Itu maksudnya gimana sih, Sel? oh iya, itu tentang PPh 22 dengan tarif 0,5%. Jadi pajak itu rencananya mau dipotong dari omset penjual online. Tapi sekarang memang ditunda dulu karena pemerintah lagi fokus biar ekonomi masyarakat stabil dulu. PPh 22 itu apa sih, Sel? PPh 22 itu adalah pajak yang dipotong di awal transaksi, jadi bukan akhir tahun. Contohnya gini, ada pedagang online yang omsetnya 100 juta per bulan. 0,5% dari 100 juta itu yaitu 500.000 langsung dipotong sebagai pajak. Oh, jadi uang yang diterima pedagang bukan 100 juta full ya? Iya, yang mereka terima itu 99,5 juta karena 500.000-nya langsung disetor ke kas negara lewat marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan juga Lazada. Nanti di akhir tahun, potongannya langsung dikurangkan dari pajak yang harus mereka bayar. Kalau banyak pedagang, berarti uang pajaknya juga banyak dong. Iya banget, coba kamu bayangin, satu pedagang potongannya 500.000, 1000 pedagang potongannya 500 juta, 100.000 pedagang potongannya 50 miliar. Nah, kalau ada jutaan pedagang jumlahnya bisa sampai ratusan miliar. Jadi, uang itu cukup banyak kalau semuanya dipotong di awal. Kalau gitu, kenapa tidak langsung dijalankan saja? Itu kan bisa nambah pemasukan negara. Nah, masalahnya bukan siap atau tidaknya sistem pajak, tapi soal waktu penerapan. Kalau pajaknya dipungut sekarang, uangnya beredar di masyarakat itu berkurang. Padahal uang itu penting banget buat belanja, usaha, dan juga muterin ekonomi. Oh, jadi itu biar tidak mengurangi daya beli masyarakat ya? Iya, kalau uang yang beredar lancar, orang bisa beli barang, usaha jalan, dan ekonomi tumbuh. Jadi pemerintah pengen uang itu muter dulu di masyarakat. Nanti kalau ekonominya stabil, baru pajaknya bisa diterapkan. Yang aku dengar juga, pemerintah nyiapin dana 200 triliun di bank-bank. Itu buat apa sih? Nah, itu bagian dari strategi supaya ekonomi bisa jalan dulu. Dana 200 triliun itu bukan dikasih ke bank, tapi ditempatkan ke bank supaya bank itu punya uang lebih untuk kasih pinjaman ke masyarakat dan juga pelaku usaha. Oh, jadi pemerintah kayak nambahin bahan bakar supaya uang yang beredar biar lebih cepat ya? Bener banget, kalau bank punya dana yang cukup, mereka bisa bantu UMKM, pedagang, dan konsumen lewat kredit. Kalau uang berputar, ekonomi jadi lebih hidup. Setelah itu, kebijakan pajak bisa dijalankan dengan aman dan juga adil. Jadi pemerintah tidak mau terburu-buru narik pajak sebelum ekonomi siap gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Ini bentuk kebijakan fiskal yang hati-hati. Pemerintah mau mastiin ekonomi kuat dulu, supaya saat pajak diterapkan, tidak memberatkan masyarakat. Kalau nanti pajak 0,5% ini mulai diterapkan, apa yang bisa dilakukan biar tidak terasa berat bagi pedagang online? Nah, ini ada beberapa cara yang bisa membantu banget. Yang pertama itu edukasi pajak digital, supaya pedagang bisa ngerti cara hitung dan juga lapor pajak. Yang kedua, kolaborasi dengan marketplace, supaya bukti potong pajak bisa langsung tersedia secara otomatis. Yang ketiga, pendampingan UMKM digital, khususnya untuk pedagang yang omsetnya di bawah 500 juta, karena mereka belum terkena pajak ini. Yang keempat, itu perencanaan pajak atau tax planning, supaya pedagang bisa catat keuangannya dengan rapi dan juga memanfaatkan potongan pajak ini di akhir tahun. Wah, selama mereka catat dan lapor dengan baik, potongan 0,5% itu bisa dikreditkan ya? Iya, bisa banget. Jadi pajaknya bukan hilang, cuma dibayar lebih awal aja. Jadi kesimpulannya,
Penundaan pajak ini bukan karena pemerintah belum siap, tapi karena mereka mau ekonomi stabil dulu. Iya, dan dana 200 triliun itu tujuannya buat bantu ekonomi biar lebih banyak uang beredar di masyarakat. Kalau ekonomi udah stabil, pajaknya bisa diterapkan dengan efektif dan masyarakat juga siap. Keren banget sih kebijakan ini, intinya buat jaga keseimbangan ekonomi ya. Betul, pajak memang penting, tapi waktu perendapan dan kesiapan ekonomi juga harus pas. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita juga bisa bantu orang buat ngerti hal ini dan biar mereka itu nggak salah paham. Setuju, karena kalau masyarakat paham pajak, ekonomi kita juga bisa tumbuh lebih baik dan sehat. Sekian penjelasan dari kami, Terima kasih.